Teman-teman, jadi tulisan ataupun kerudung yang mengandung asmal mu'adzam itu ada kalanya kosdul katibnya diketahui, ada kalanya kosdul katibnya tidak diketahui, ada kalanya kosdul katibnya mutlak. Jadi ada 3. Nah, di sini jika keberadaan tulisan tersebut dikomersilkan dalam artian dijual, maka kosdul katib itu bisa dikalahkan oleh anggapan mustari ataupun anggapan pembeli. Sehingga ketika pembelinya ini menganggap bahwa tulisan Arab di kerudung ini tidak mengandung asmaul mu'adzam, maka hal tersebutlah yang terjadi. Konsekuensi hukumnya adalah maka kerudung itu tidak perlu dimuliakan, tidak ada hukum makruh ketika dibawa ke kamar mandi karena memang tidak ada asmaul mu'adzam. Sekalipun di situ terdapat lafadz yang mustarok seperti halnya Al-Aziz, Al-Karim, tapi ketika orang yang membelinya itu tidak menganggap ini termasuk asmaul mu'adzam, maka tidak jadi asmaul mu'adzam. Jadi gak masalah guys, sebetulnya kerudung koran tuh gak masalah. Dan sebetulnya juga kan tidak ada tulisan-tulisan yang perlu dimuliakan, entah itu yang mustarok atau tidak. Sebetulnya kan gak ada, hanya huruf-huruf hijaiyah saja. Dan itu tambah masalah lagi. Lalu kalau misalnya ada asmaul mu'adzam, cara mencucinya bagaimana, ya tinggal dipisah dengan yang terkena najis. Simple itu. Kemudian ada lagi, jadi lafadz asmaul mu'adzam itu diperbolehkan terkena najis jika memang ada tujuan tamyiz. Ini khusus untuk bab sembelih hewan. Jadi kalau misalnya menyembelih hewan untuk menandai bahwa hewan itu milik siapa, kemudian dikasih nama. Hewannya itu dikasih nama Muhammad misalnya, karena yang berkorban adalah namanya Muhammad. Kemudian dikasih nama Karim misalnya, karena yang berkorban namanya Karim. Itu nanti hewannya disembelih sehingga asmaul mu'adzam tersebut itu terkena najis ataupun darah hewan, dan itu diperbolehkan karena tujuannya itu adalah tamyiz, untuk membedakan hewan milik siapa, korban milik siapa, untuk menandai, dan itu diperbolehkan. Namun dalam kasus jilbab ini tidak bisa diimplementasikan. Itu khusus untuk menandai korban sapi milik siapa gitu.